Halo adik-adik semuanya. Hai. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Losieni Lo Sosiala dan juga Lo Losebeta. Sebeta. Losa harap adik-adik semuanya sehat semua ya di rumah. Jangan lupa makan yang teratur dan jaga kesehatan ya. Nah, sebelum memulai ibadah kita, Losenya mau ngajak adik-adik yel-yel dulu nih. Losieni kira-kira masih inget gak yel-yelnya? Kayaknya inget. Gimana Lihat tuh? ya. Ya. Bener gak ya? Ya. GKT Betani Kids doa yes firman oke. Bener ya? tuh, bener Yeay. tuh. Nah, adik-adik sekarang coba ya semuanya contohin Losieni yang tadi. Jadi Sama-sama waktu ya. Losienya bilang GKT Betani Kids, adik-adiknya bilang doa yes, firman Firman oke. oke. Ayo kita coba ya. Siap. Siap. GKT Betani Kids doa yes firman oke. Nah, Yeay. sekali lagi ya adik-adik. GKT Betani Kids doa yes firman oke. Yeay, Yeay, tangan great kita semua. job. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Losienya mau ngajak adik-adik buat berdoa dulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah melalui online ini. Tuhan tolong sertai ibadah kami pada hari ini sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Kasih Yesus itu sangat indah, melebihi dari pelangi, melebihi bintang-bintang di langit, dan melebihi bunga-bunga di padang. Losenya mengajak adik-adik nyanyi satu lagu. Kita nyanyikan Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Papa mama ikut yuk. Kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi lebih cepat adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, senang sekali ya kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan sangat dalam. Dia menciptakan kita serupa gambarannya. Dia mengasihi kita dan dia mempedulikan hidup kita. Dia mengasihi kita melebihi apapun. Kita nyanyi lagu baru ini ya. Kita sama-sama belajar. Judulnya More Than Anything. Siap kita gerak sama-sama adik-adik. Kita nyanyi ya, semangat ya. Orang tuanya juga ikutan. From my eyes to my ears to my mouth and nose, from my head down to my toes, from my eyes to my ears to my mouth and nose, God made me so. He loves me more than anything, much more than anything, and I sing because He made me more than anything, much more than anything. God loves me so. From my eyes to my ears to my mouth and nose, from my head down to my toes, from my eyes to my ears to my mouth and nose, God made me so.
miso. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Berta. Adik-adik persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Lose senang sekali kita bisa bertemu lagi di hari Minggu ini. Meskipun kita lewat ibadah online ya. Nah, untuk itu kita berdoa dulu yuk sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ingat nggak kalau zaman dulu kalau kita mau ngomong sama teman nggak semudah sekarang ya. Nih, Lose punya surat. Lose ingin sekali mengirimkan surat kepada teman Lose. Nah, Lose sudah tuliskan suratnya di sini. Nih, untuk teman Lose yang jauh ada 2 ya. Lose mau kirimkan surat A. Jangan lupa kasihkan jatuh tuh kan. Perangko. Kita kasih perangko. 1. Ini juga Lose sudah tulis suratnya. Kita kasih perangko. Lose mau kirimkan. Kita masukkan ke kotak pos. Nanti ada Pak Pos yang ambil. Baru di suratnya dikirimkan. Lama ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang sih gampang. Tinggal ketik. Lose nih lagi santai-santai nih di taman. Jadi inget temen Lose. Lose mau kasih sapaan deh buat temen Lose. Kita WA ya. Halo. Hai. Dirit sih, tapi kok nggak dibales ya? Dari kemarin Lose chat tapi nggak dibales. Lose sedih nih. Kenapa ya nggak dibales? Adik-adik, kalau kita ngobrol sama temen tapi temen nggak peduli, rasanya sedih ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ngobrol, ngomong-ngomong itu sangat penting. Itu namanya komunikasi. Coba adik-adik pikirkan kalau di rumah kita sama papa, mama, atau saudara-saudara, kita diem aja sepanjang hari. Pasti asing ya, aneh kelihatannya. Untuk itulah ngobrol-ngobrol itu penting. Kalau adik-adik bilang, adik-adik sayang sama mama atau sama papa, pasti adik-adik di rumah ngobrol sama papa atau sama mama. Nah, begitu juga kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan. Kalau kita bilang kita sayang, kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Tuhan lewat apa? Doa. Lewat doa. Itu artinya kita mau ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Nah, adik-adik, zaman dulu di Alkitab dituliskan ada satu orang yang sangat suka ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Namanya Daniel. Dia tertulis di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Nanti adik-adik bisa baca nih ceritanya. Lose ceritakan ya, ada seorang yang bernama Daniel. Dia orang yang sangat hebat. Sampai-sampai Raja Darius mengangkat Daniel itu menjadi wakil raja. Ada banyak sekali orang yang iri sama Daniel karena kehebatannya. Sehingga mereka membuat satu peraturan yang ingin dibilang sama raja supaya Daniel ini bisa dihukum. Akhirnya mereka bilang deh sama raja, Raja Darius, ayo kita buat aturan. Seluruh orang di negeri ini harus menyembah kepada raja. Kalau tidak mau menyembah kepada raja, mereka harusnya dihukum. Lah, Raja Darius sih setuju-setuju saja. Dan dia bilang, oke, kita buat peraturan itu. Kemudian peraturan itu dibuat, Daniel pun mendengarnya. Wah, dia sedih sekali. Karena dia tidak ingin menyembah kepada raja. Dia hanya mencintai Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada raja. Akhirnya Daniel larilah ke kamarnya dan dia berdoa. Alkitab menuliskan Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Jadi bukan hari itu aja, tapi setiap hari Daniel berdoa. Tapi dalam doa kali ini dia sungguh berdoa kepada Tuhan minta pertolongan. Hebat ya Daniel ya. Nah teman-teman, singkat cerita, Daniel
Akhirnya memang kena hukum karena tidak taat dengan peraturan waktu itu. Karena Daniel nggak mau menyembah kepada manusia, dia mau menyembah hanya kepada Allah. Akhirnya Daniel dimasukkanlah ke lubang singa. Tapi kita tahu semua ya, kalau Daniel terbebaskan karena ada Tuhan yang menolong Daniel. Hebat sekali Daniel. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai Tuhan seperti Daniel? Tahukah adik-adik, setiap hari Tuhan sering kali menunggu kita untuk kita ngobrol-ngobrol sama Tuhan lewat doa. Tapi seringkali kita lupa, kita sibuk bermain, kita sibuk nonton TV, kita sibuk dengan segala tugas sekolah, kita sibuk tidur, makan. Akhirnya kita lupa untuk berdoa. Waktu doa makan dan doa tidur pun kadang kita lupa berdoa sama Tuhan. Wah, sedih sekali ya. Padahal Tuhan ingin sekali loh ngobrol sama kita. Tapi kita seringkali terlalu sibuk sehingga kita nggak mau ngobrol sama Tuhan. Itu membuat Tuhan sedih dan juga bentuk tindakan yang tidak mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Lesa ingin mengajak kita mengambil selembar kertas dan satu alat tulis. Nah teman-teman bisa ambil nih, adik-adik bisa cari di mana selembar kertas dan satu alat tulis. Lesa tunggu ya. Nah adik-adik sudah dapat belum kertas dan alat tulisnya? Udah dapat? Udah dapat? Bilang mama ayo ambil kertas dan alat tulis. Nah kalau adik-adik sudah dapat satu lembar kertas, adik-adik bisa melipatnya menjadi dua. Seperti ini. Satu lembar dilipat jadi dua. Oke? Sudah? Kalau sudah, di sebelah kiri, di kirinya Lose ya, di sebelah kiri ini, adik-adik tuliskan semua hal yang adik-adik tahu tentang mama. Misalnya, mamaku kalau bangun pagi sukanya minum teh hangat. Mamaku kalau sebelum tidur sukanya gosok gigi. Dan seterusnya. Adik-adik tulis ya. Lose juga tulis. Apa yang Lose tahu tentang mamanya Lose. Adik-adik juga tulis apa yang adik-adik tahu tentang mamanya adik-adik. Coba kita pikir-pikir lagi. Banyak ya? Banyak banget. Udah, sampai 5 aja lah. Banyak ya kalau dipikir-pikir ya. Pasti lebih dari 5. Udah belum? Udah ya? Udah. Nah, kalau udah tulis tentang mamanya, 5 deh ya. Meskipun banyak yang kita pikirkan. Sekarang yang di sebelah kanan, adik-adik tulis apa yang adik-adik tahu tentang Tuhan. Misalnya nih, Lose tahu kalau Tuhan itu menyembuhkan Lose waktu Lose sakit flu. Lose tahu kalau Tuhan itu yang memberikan Lose hadiah. Coba ditulis, dipikir-pikir. Sudah belum adik-adik? Nanti bisa diterusin ya. Sekarang coba dilihat kertasnya. Sudah? Ya. Sudah belum? Sudah ya? Nah adik-adik coba dilihat. Waktu kita tulis bagaimana kita mengenal mama, ada banyak sekali ya. Mungkin tidak terlalu sulit untuk kita. Kita kenal sekali mama kita. Apa yang ia lakukan, apa yang dia suka. Tapi coba kita pikir-pikir waktu kita tulis bagaimana kita kenal tentang Tuhan. Mungkin bisa, tapi agak lebih sulit daripada kita tulis tentang mama. Kenapa? Karena mungkin kita jarang sekali menghabiskan waktu dengan Tuhan. Mungkin kita jarang sekali mengerti bahwa Tuhan sedang dekat dengan kita. Adik-adik, ayo kita mau seperti Daniel. Ia mau berdoa setiap hari karena ia sangat cinta
dia butuh sekali untuk dekat sama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus punya kebutuhan untuk mau berdoa, ngobrol sama Tuhan. Baik itu dalam keadaan kita sulit, ketika kita sulit di sekolah, ketika kita sedih, ketika kita senang, kita mau bersyukur dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Lose mau mengajarkan kalau kita berdoa. Contohnya, kalau kita bingung mau doa apa aja sih, Lose? Nih, coba lihat 5 jari kita. Sudah? Sudah? Nih, Lose juga tuliskan nih, ada ya di sini. Ada 5 jari. Nah, dari 5 jari ini bisa bantu kita nih bawa doa apa aja. Yang pertama, jari jempol. Nah, kita mau berdoa, jempol kayak nunjuk kita ya. Jadi segala hal yang sangat dekat dengan kita. Begini, contohnya kita mau berdoa untuk mama papa, kita mau berdoa untuk koko cece, kita mau berdoa untuk adik-adik kita yang dekat dengan kita. Mungkin emak, engkong, yang kita ingat gitu ya. Kemudian sekarang jari telunjuk. Telunjuk ini biasanya begini ya. Nih, kita doakan untuk guru-guru kita di sekolah ya, yang biasanya mengajar kita dengan setia, yang sayang sama kita. Nah, sekarang jari tengah ya. Untuk yang jari tengah, kita ingat dia paling tinggi. Kita mau berdoa untuk pemimpin kita. Buat Bapak Jokowi ya, buat Bapak Anies, dan banyak pemimpin-pemimpin kita yang lainnya. Kita doakan supaya mereka bisa memerintah di negara kita dengan baik. Nah, sekarang jari manis. Nah, jari ini mengingatkan kita kepada teman-teman kita yang sakit, yang lemah, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita doakan mereka agar mereka cepat sembuh, agar orang tua mereka dipulihkan, agar mereka bisa senang lagi, tidak bersedih. Kita doakan ya. Dan yang terakhir, kelingking. Kelingking ini mengingatkan tentang kita. Nah, barulah kita berdoa apa yang ingin kita doakan. Misalnya berdoa agar sekolahku bisa lebih baik. Berdoa agar papa mama nggak suka berantem lagi di rumah. Berdoa agar papa mama mungkin yang sedang sakit. Berdoa agar emak engkong yang sakit bisa sembuh gitu ya. Apapun lah yang pribadi tentang kita ya. Nah, adik-adik kita doakan dengan 5 jari ini. Ingat ya, ini ada gambarnya nih ya. Bisa di screenshot di rumah supaya diingat-ingat lagi kalau mau doa. Nah, adik-adik, ayo kita mau bertekad lebih baik. Kita mau mencintai Tuhan dengan benar. Kita nggak mau buat Tuhan sedih. Kita mau datang ngobrol sama Tuhan lewat doa kita. Oke? Nah, adik-adik, sekarang Lose mau ngasih kita ayat hafalan dari Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, ketuklah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apapun yang kamu doakan, percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap doamu. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab setiap doamu. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Tuhan. Oke? Firman Tuhan sudah selesai. Oleh sebab itu, kita tidak hanya dengar ya, tapi kita mau melakukannya dan menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan mendengar setiap doa kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terlalu sibuk sehingga kami lupa untuk berdoa, berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami, mulai hari ini kami ingin meluangkan waktu kami untuk berdoa kepada Tuhan. Tolong kami agar kami tidak malas. Tolong kami agar kami ingat bahwa kami membutuhkan untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi tentang Daniel. Siapa yang mau kayak Daniel, angkat tangan? Saya. Wow, kita mau kayak Daniel ya. Mau berdoa,
mau ngobrol sama Tuhan supaya kita lebih kenal sama Tuhan. Ya, betul banget. Nah, kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari supaya tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita berdoa dulu yuk anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah beribadah dan kami sudah semakin mengerti apa mau Tuhan. Yaitu Tuhan mau supaya kami seperti Daniel yang mau ngobrol dengan Tuhan, yang mau mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Amin. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai adik-adik. Jangan lupa buat firman Tuhannya ya, diingat-ingat terus adik-adik. Jadi kita harus seperti siapa? Ayo, seperti Daniel. Dan jangan lupa hafalannya ya, ayat hafalannya. Iya, betul banget. Dan kerjakan tantangannya. Tunggu ya adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dah.